Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sapira. Saya dari kelas 2 PAI B. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah usul fikih, yang dimana tugasnya membuat video untuk menjelaskan 3 materi usul fikih. Saya mengambil materi yang pertama yaitu pengertian usul fikih, yang kedua ada istinbat, dan yang ketiga adalah ijma. Berikut paparan dari saya. Simak video berikut ini dengan seksama. Baiklah, kita langsung saja ke yang pertama, yaitu pengertian usul fikih. Usul fikih adalah ilmu hukum dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori, dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut. Dengan kata lain, pengetahuan tentang dalil-dalil fikih secara menyeluruh dan tata cara memperoleh kesimpulan hukum darinya, serta tentang kondisi yang mengambil kesimpulannya, atau al-mustanbit atau al-mujtahid. Ilmu usul fikih ini juga tumbuh pada abad kedua Hijrah yang dilatar belakangi oleh perdebatan sengit antara ahli hadis dan ahli al-ra'yi. Penghujung abad kedua dan awal abad ketiga Hijrah muncul Muhammad bin Idris al-Syafi'i sekitaran 150 Hijriah sampai 204 Hijriah yang membukukan ilmu usul fikih dengan karyanya yang bernama Al-Risalah. Periodisasi fikih terbagi menjadi 6, yaitu periode Rasulullah SAW, periode Khulafaur Rasyidin, periode Tabi'in, periode keemasan dinasti Abbasiyah, periode keterpakuan intelektual, dan periode kebangkitan kembali. Di antara tujuan mempelajari ilmu usul fikih yaitu sebagai berikut: agar kita dapat memahami hukum syariah yang menjadi dasar kebaikan agama dan sebab suksesnya dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terus juga agar kita dapat memecahkan persoalan furu'iyah yang tidak tercatat dalam Al-Quran dengan mengikuti kaidah dari ulama-ulama yang berijtihad. Jalaluddin Al-Suyuti berkata, disepakati bahwa Asy-Syafi'i adalah peletak batu pertama ilmu usul fikih yang lengkap dan independen. Dia orang pertama yang menulis ilmunya secara sendiri. Istinbat merupakan tata cara atau metode dalam menggali dalil-dalil wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, untuk ditelurkan ke dalam bentuk hukum. Secara ringkas disebutkan bahwa sumber yang disepakati terbagi menjadi 2, yaitu berupa wahyu dan bukan wahyu. Dalil istinbat ini adalah dalil yang digunakan untuk menarik kesimpulan hukum Islam dari sumber-sumber hukum utamanya. Contoh dalil tentang istinbat bisa diambil dari Al-Quran yang memberikan arahan tentang bagaimana melakukan istinbat, penarikan kesimpulan hukum. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar adalah terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ayat ini menunjukkan pentingnya merujuk kepada Al-Quran dan hadis ketika terjadi perbedaan pendapat
dalam penentuan hukum. Ayat ini menjadi dasar bahwa dalam proses istinbat itu sumber utamanya yang harus dirujuk adalah Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah. Dalam konteks istinbat, jika suatu masalah tidak secara langsung dijelaskan dalam kedua sumber tersebut, maka para ulama berusaha menafsirkannya dengan metode-metode istinbat lainnya. Berikut adalah salah satu contoh istinbat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penetapan hukum tentang penggunaan obat bius atau narkoba. Ketika seseorang mempertanyakan apakah penggunaan narkoba itu haram atau tidak, ulama akan merujuk kepada metode istinbat tersebut. Dengan kias, narkoba dikiaskan dengan khamr karena sama-sama memabukkan dan merusak akal. Oleh karena itu, ulama menetapkan bahwa penggunaan narkoba adalah haram. Sama seperti khamr, penjelasan hukum yaitu penggunaan narkoba adalah haram karena memiliki efek yang sama dengan khamr, yaitu memabukkan dan merusak akal. Keputusan ini diambil dengan merujuk kepada Al-Quran dan hadis serta menggunakan metode kias sebagai bagian dari proses istinbat. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid tentang hukum tertentu pada waktu tertentu yang dibuat setelah Rasulullah SAW wafat. Ijma adalah sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Secara bahasa, ijma berarti sebagai suatu hal berupa mengumpulkan berbagai macam perkara yang kemudian memberi hukum atas perkara tersebut serta meyakini hukum tersebut. Sedangkan secara umum, ijma adalah sebuah kebulatan atau keputusan dari pendapat-pendapat yang berasal dari para ahli ulama ijtihad setelah wafatnya Rasulullah SAW serta menggunakan hukum syara'. Berikut ini adalah dalil ijma. Kegiatan ijma yang bertujuan untuk menghasilkan sumber hukum Islam, dalilnya ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya ialah surah An-Nisa ayat 115 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, yang artinya siapa yang menentang Rasul atau Nabi Muhammad setelah jelas kebenarannya baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dalam kesesatannya dan akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Itu seburuk-buruknya tempat kembali. Baiklah, selanjutnya kita beralih ke contoh ijma. Supaya lebih memahami apa itu ijma, maka kita perlu mengetahui contoh ijma itu apa saja. Berikut ini diantaranya ialah yang pertama, kesepakatan para ulama dan mujtahid atas diharamkannya memakan babi. Yang kedua, menghasilkan kesepakatan berupa membukukan Al-Quran yang dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Terus yang ketiga, menjadi as-sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah sumber hukum yang pertama yaitu Al-Quran. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.